bukan hanya di Korea. Ternyata salah satu daerah di Indonesia ada yang menggunakan aksara Korea loh. Inilah Cia-Cia. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Beberapa hari terakhir, masyarakat kita Indonesia dihebohkan dengan sebuah forum bernama Indosarang. Mungkin banyak dari teman-teman mengetahuinya kan? Diketahui, forum tersebut diduga menjadi tempat adanya tindakan rasis dan menghina orang Indonesia. Bagi kamu pecinta Korea, bagaimana nih guys pendapatmu tentang ini? Boleh komen di bawah ya. Nah, namun Mimin di sini bukan mau membahas tentang forum Indosarang ini. Lalu apa dong Min? Korea merupakan negara yang kaya akan sumber daya pariwisata. Bukan hanya itu, Korea juga terkenal dengan boy band dan girl bandnya. Lalu tak lupa juga dengan dramanya. Banyak orang di seluruh dunia yang bahkan mempelajari bahasa Korea karena tertarik dengan musik dan juga dramanya. Nah, tahukah kamu kalau salah satu suku pedalaman di Indonesia menggunakan aksara Korea? Yap, walau bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, ternyata tidak semua penduduk di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana tulis-menulis. Jadi, di Sulawesi Tenggara, tepatnya di pedalaman Bau-Bau, terdapat suku dengan bahasa daerah bernama Cia-Cia. Bahasa ini menggunakan aksara Korea untuk penulisannya. Hal ini tentu menarik perhatian, mengingat aksara Korea umumnya digunakan untuk bahasa Korea, bukan bahasa daerah di Indonesia. Kita di Cia-Cia, dengan kita mengenal huruf Hangul ini, ada yang bagusnya. Kenapa? Ada pengucapan, beberapa fonem pengucapan yang kalau kita menggunakan huruf alfabet Korea itu tepat dalam bahasa Cia-Cia. Karena itu penggunaan aksara Korea dalam bahasa Cia-Cia memiliki beberapa alasan. Pertama, bahasa Cia-Cia tidak memiliki sistem aksara sendiri. Dahulu, masyarakat Cia-Cia menggunakan kutika, yaitu coretan pada kayu atau kertas untuk mencatat sesuatu. Namun, sistem ini tidak memadai untuk menuliskan bahasa Cia-Cia secara lengkap. Karena hal inilah juga, suku Cia-Cia buta huruf sehingga tidak bisa menulis. Lalu yang kedua, bermula dari Simposium Internasional Pernaskahan ke-9 pada tanggal 5-8 Agustus 2005. Setelah simposium usai, para peserta melakukan wisata keliling kota. Saat itu, guru besar asal Korea yaitu Prof. Chun Tae-yun mengatakan bahwa bahasa lokal yang ia dengar di sana mengingatkannya pada Korea. Selain itu, ia juga tertarik dengan keragaman bahasa dan adat istiadat di suku Cia-Cia. Nah, karena hal ini, ia mengatakan aksara Korea dapat digunakan sebagai aksara untuk bahasa Cia-Cia yang sedang mengalami kepunahan. Selain itu, dalam penelitiannya, Profesor Chun menemukan adanya kesamaan pelafalan dan struktur bahasa dengan bahasa Korea. Pernyataan inilah yang segera direspon positif oleh Wali Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau lalu mengeluarkan kebijakan untuk mengadaptasi aksara Korea menjadi aksara Cia-Cia. Wali Kota mengimbau untuk mendokumentasikan budaya masyarakat Cia-Cia dengan aksara Cia-Cia. Dengan aksara baru ini, harapannya bahasa, karya sastra, cerita rakyat, sejarah, dan budaya masyarakat Cia-Cia diharapkan dapat didokumentasikan dengan baik. Profesor Chun pun mendatangkan Han Min Cheonggam Research Institute ke daerah Cia-Cia. Han Min Cheonggam Research Institute merupakan institut yang menyebarkan penggunaan abjad Korea ke masyarakat suku Cia-Cia. Nah, setelah mengetahui aksara Korea yang digunakan untuk bahasa Cia-Cia, ada yang kurang rasanya kalau kita tidak tahu sejarah suku ini ya. Suku Cia-Cia, yang juga dikenal sebagai Buton Selatan, mendiami wilayah pesisir selatan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Keberadaan mereka telah mewarnai ragam budaya Nusantara selama berabad-abad.
Bahasa Chia-Chia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, menjadi identitas utama mereka dan menyimpan kekayaan sejarah serta tradisi leluhur. Sampai hari ini belum ada perubahan dari 400 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini budaya ini belum dipengaruhi oleh pengaruh modern. Tulisannya. Sejarah suku Chia-Chia erat kaitannya dengan Kesultanan Wolio, kerajaan maritim yang berjaya di masa lampau. Konon, nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau dan Bugis yang bermigrasi dan menetap di Buton Selatan. Perpaduan budaya ini melahirkan tradisi dan adat istiadat unik yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk bahasa, mereka menggunakan bahasa Chia-Chia, namun tidak memiliki aksara Chia-Chia, sampai akhirnya menggunakan aksara Korea. Nah, keputusan untuk menggunakan aksara Korea ini pun menuai pro dan kontra. Sejumlah diskusi ilmiah dibuka tentang adaptasi aksara Korea di bahasa Chia-Chia. Salah satunya yaitu Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara pada Juli 2010. Sebagian setuju dengan adaptasinya, sebagian tidak. Pihak yang setuju, tokoh adat suku pengguna bahasa Chia-Chia Laporo dan Kaisabu, Kecamatan Sorawolio. Tokoh adat ini menganggap adaptasi aksara Korea merupakan salah satu cara melestarikan bahasa dan kebudayaan Chia-Chia. Kelompok yang setuju ini juga mengatakan, di masa lalu juga terjadi adaptasi aksara Arab menjadi aksara Buri Wolio. Aksara ini digunakan untuk menuturkan bahasa Wolio, bahasa daerah lainnya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, ternyata ada suku lain juga yang mengadaptasikan aksara negara lain ya guys. Pada kongres itu juga dikatakan, aksara Chia-Chia yang diadaptasi dari aksara Korea juga tidak akan mengubah bahasa Chia-Chia, karena yang diadaptasi hanya aksara saja dan tidak akan mempengaruhi budaya masyarakatnya. Alih-alih, penggunaan aksara ini dianggap dapat memicu generasi muda meminati bahasa daerah Chia-Chia. Nah, pihak yang tidak setuju ialah dari pakar linguistik dari Bau-Bau dan peneliti dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka mengatakan bahwa upaya adaptasi aksara Korea mengakibatkan percampuran bahasa antara bahasa Chia-Chia dan bahasa Korea. Akibatnya, kosakata dan istilah bahasa Korea berpotensi masuk ke dalam bahasa Chia-Chia. Mereka juga menyarankan sebaiknya mengadaptasi aksara Buri Wolio yang mana tadi menggunakan aksara Arab. Dikatakan, sebab relasi sosial masyarakat Chia-Chia sangat intens dengan masyarakat yang berbahasa Wolio. Selain itu, aksara Buri Wolio juga dipandang mudah dipelajari anak-anak karena punya kebiasaan mengaji. Terlepas dari pro dan kontra, kedua kelompok ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melestarikan bahasa Chia-Chia. Menurutmu gimana guys? Nah, itulah tadi tentang suku daerah di Indonesia yang mengadaptasi aksara Korea. Oh iya, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Di Sulawesi Tenggara, ada suku Chia-Chia yang menggunakan aksara Korea dalam bahasa mereka. Bahasa Chia-Chia tidak memiliki aksaranya sendiri, jadi mereka mengadaptasi aksara Korea untuk menulis. Penggunaan aksara Korea ini dilakukan untuk melestarikan bahasa dan budaya Chia-Chia yang tengah mengalami kepunahan. Meski ada pro dan kontra, adaptasi aksara Korea ini dianggap penting untuk menggali dan mendokumentasikan budaya Chia-Chia dengan baik. Suku Chia-Chia juga dikenal sebagai Buton Selatan, yang mana memiliki sejarah yang terkait dengan Kesultanan Wolio. Nah, dari pro kontra tadi, juga ada saran untuk menggunakan aksara Buri Wolio, yaitu aksara Arab, agar tidak terjadi percampuran bahasa dan memudahkan pembelajarannya. Selain itu, kelompok pro kontra ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melestarikan bahasa Chia-Chia. Nah, Sobat Budaya, bagaimana menurut kalian tentang penggunaan aksara Korea dalam bahasa Chia-Chia? Apakah kalian mendukung atau justru memiliki kekhawatiran? Penggunaan aksara Korea dalam bahasa Chia-Chia memang unik dan kontroversial. Namun, di balik itu semua, terdapat tekad kuat dari masyarakat Chia-Chia untuk melestarikan bahasa mereka di era modern. Penting untuk diingat,
bahwa keragaman bahasa dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Jadi, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!